Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini tentang bentuk molekul. Di mana bentuk molekul ini adalah bentuk yang menggambarkan kedudukan atom-atom dalam molekul. Nah, untuk di buku paketnya, sila kalian buka bukunya halaman 72, 73 ya. Silakan dibuka ya tentang bentuk molekul. Kita lanjutkan ya. Nah, bahwa bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom. Ya, kulit valensi atom adalah kulit terluar. Ya, nah ini dikemukakan dalam teori PSEPR. Ya, PSEPR. Ini teori yang mengemukakan tentang bentuk molekul bahwa dapat diramalkan berdasarkan adanya gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom. Kemudian bentuk molekul juga dapat diramalkan berdasarkan jumlah domain, ya, yang kita kenal dengan teori domain elektron. Nah, domain elektron itu sendiri sama juga dengan pasangan elektron. Ini kita berhubungan dengan ikatan kovalen, ya, pasangan elektron. Ini nanti dapat kita gambarkan dengan menggunakan struktur Lewis juga bisa ya. Kita lanjutkan. Oke. Ya. Kita di sini Ibu menerangkan dengan menggunakan domain elektron karena domain elektron di sini menyempurnakan daripada teori PSEPR ya. Jadi teori domain elektron yang kita gunakan di sini menyempurnakan dari teori PSEPR. Karena dia menggunakan pasangan elektron dalam kulit valensi atom ya. Jadi kita menggunakan teori domain elektron ya. Di mana dalam teori domain elektron ini ada istilah domain elektron terikat. Tapi ada juga yang di buku lain pakai istilah PEI, pasangan elektron terikat. Kita di sini menggunakan domain elektron. Jadi Ibu singkat dengan D. D itu adalah D-nya domain, E-nya elektron, ya, terikat, I-nya itu terikat. Ya. Jadi ada D, ada div, ya, domain elektron. Nah, D di sini, domain elektron terikat di sini adalah pasangan yang terikat antara atom pusat dengan atom-atom lain secara kovalen. Sedangkan domain elektron bebasnya ini adalah pasangan yang tidak terikat dengan atom lain. Jadi dia tidak terikat, ya, bebas. Yang disebut dengan DEB, ya, DEB, domain elektron bebas. Lihat di sini. Nah, untuk menggambarkannya, untuk meramalkan bentuk molekul, berdasarkan jumlah domainnya kita gunakan rumus ini AX titik E. Nah, di bukumu juga dia pakai istilah AXMN ya. Coba lihat di bukunya ada di halaman 73 AXM kemudian EN ya. Di bukumu boleh Ibu pakai titik-titik. M-nya itu adalah jumlah domain elektron ikatan ya, jumlah atom yang terikat pada atom pusat. Sedangkan N-nya itu adalah jumlah domain elektron bebas ya. Jadi boleh mau pakai yang Ibu juga boleh, mengikuti yang Ibu boleh ya. Nah, X ini nanti maksudnya nanti bisa kita ganti ya. A jadi A-nya ini adalah atom pusatnya. X ini adalah D, elemen elektron terikatnya. Sedangkan E adalah pasangan elektron bebas. Nah, nanti E ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus. Ada di bukunya juga di halaman 73, kamu perhatikan ya. Bahwa E sama dengan EP dikurang X dibagi 2. Ya. EP ya. Ini sini dulu ya. Nanti kita bisa gunakan ada 2 rumus. Kita perhatikan di sini dulu. Bentuk molekul senyawa berdasarkan domain elektron. Nanti jadi kalian berpatokan di tabel ini ya. Kalian lihat jumlah pasangan elektron terikatnya berapa,
bebasnya berapa, nanti akan kita ketahui rumusnya. Dari rumus ini kita akan mengetahui bentuk molekulnya, ya. Ini contohnya, ya. Contohnya ya. Misalnya jumlah pasangan elektron terikatnya 2, jumlah pasangan elektron bebasnya 0. Maka rumusnya adalah AX2. Jadi selalu pakai AX ya di sini. A-nya tadi apa A-nya? A itu adalah atom pusat. Nah, jadi kalian harus ingat ya. X-nya adalah pasangan elektron bebasnya. Jadi dia menggunakan karena pasangan elektron bebasnya 0, maka AX2 ya. AX2, duanya dari mana ini pasangan elektron terikatnya. Nah, kalau di AX2 berarti bentuknya linier. Linier itu sama dengan garis lurus. Nanti ada lagi gambarnya ya. Nah, contohnya pada BCl2. BCl2 ya linier. B itu berelium. Berelium itu dengan nomor atomnya ya 4. Jadi 22 berelium. Jadi kalau kita menggunakan isotop kemarin simbol AZ ya. AZ X ya, di mana A itu adalah massa, Z adalah nomor atomnya ya. Jadi nomor itu Z yang kita gunakan sekarang ini nomor atomnya Z-nya ya. Z-nya. Jadi berelium 4, jadi dia mempunyai kita susun kulit pertama 2, kulit kedua adalah 2 ya. Jadi dia mempunyai elektron terikat 2. Nah, 2 ini dia mengikat Cl ya. Jadi 1 1 ya. Ini nanti bisa digambarkan ya. Jadi berelium mempunyai 2 elektron yang bisa dipasangkannya sehingga dia bisa mengikat Cl22. Tidak punya elektron bebas karena 2 elektron ini diikatnya semua dengan Cl. Jadi bentuknya adalah linier ya. Begitu seterusnya. Jadi kalau elektron terikatnya 3, bebasnya 0, maka dia AX3. Trigonal datar. Contohnya pada BF3. B itu boron, dia mengikat klor 3. Jadi nggak ada yang bebas 0 ya. Ini begitu seterusnya. Jadi nanti tabel ini kalian gunakan sebagai panduan. Jadi kalian tinggal melihat nanti, oh elektron terikatnya 4, bebasnya misalnya 0. Oh berarti dia AX4. Kalau AX4 bentuknya apa? Tetrahedron ya. Contohnya pada molekul CH4 atau metanol. Nanti contoh yang di sini supaya kalian mahir, kalian bisa buktikan ya, kalian bisa latihan. Ya. Cari latihan dibuat di buku catatannya. Nah, ini gambaran bentuk molekul senyawa hidrokarbon berdasarkan domain elektron ya. Nah, kalau kita lihat lagi ini, nah kalau kita gambarkan bentuk molekulnya ya, AX2 linear, nah lainnya itu garis lurus ya. Jadi kalau ini tadi BCl2, A ini kita ganti B. Nah, yang merah ini adalah elektron yang mengikat satu dari B, satu dari Cl. Ya, jadi dia mengikat. Nah, ya. Jadi dia tidak punya elektron bebasnya. Ya. Begitu juga dengan AX3 ya, yang tadi pada BF3 contohnya. Ya. Nah, ini contohnya yang lain lagi, ini BCl3. Ya, boron triklorida ya. Nih, kemudian bentuk bengkok, huruf V, ada tetrahedron, ada piramid, ya. Ini gambarannya. Kalau kita gambarkan dengan menggunakan struktur ruangnya, ini namanya struktur ruang, ya. Nih, dengan membentuk sudut ikatannya, 180, apakah 120, ya. Nanti dari sini kita bisa melihat sifat kepolarannya. Ada nonpolar, ada polar. Nah, yang dimaksud dengan nonpolar artinya tidak dapat larut. Jadi dia dapat larut sesama dia sendiri. Kalau polar dia dapat larut dalam air ya. Dikatakan polar apabila dia dapat larut dalam air. Sedangkan non polar dia tidak dapat larut dalam air. Jadi dia dapat larut sesama dia sendiri. Nah, untuk itu tentang senyawa polar non polar itu kalian bisa buka bukunya halaman 75 ya. Karena ini berhubungan dengan ikatan kovalen yang ada di halaman 75. Jadi silakan kalian baca lagi ya bukunya ada.
Mohon bukunya itu, buku paketnya itu supaya tidak sia-sia, supaya kalian baca ya. Kalau ada soal silakan dikerjakan untuk latihan. Aku lanjutkan lagi dengan contohnya. Nah, ini dia ya. Ini contohnya. Contoh pada senyawa H2O. H2O berarti di sini sebagai atom pusatnya O ya. Di mana O ini mengikat H2. Kita tahu O itu mempunyai nomor atom 8 ya. Nomor atom 8. Jadi kalau kita susun kulit pertama 2, kulit kedua 6. 6 nih kalian perhatikan. Ini 2 di atas, di bawah 2 4. Kemudian 2 lagi dia mengikat H. Yang bulat ini ya, yang bulatan hitam ini punya O. 1 1. Ini kalau kita hitung jumlahnya 6. Nah, di sini kelihatan yang terikat 2 1 2. O mempunyai 2 elektron bebas. Yang ini bebas ya, tidak mengikat siapa-siapa. 1 2. Jadi pada H2O dia mempunyai elektron bebas 2, pasangan terikat 2. Coba kalau kalian di sini lihat bentuknya apa H2O. Dia mempunyai jumlah domain elektron 4. Coba kita kembali ke sini ya. Bentuknya apa H2O? H2O 2 2 terikat 2 bebas 2. Adakah di sini? Oh ini. Nah ya, jadi kalau pasang elektron terikatnya 2, elektron bebasnya 2, maka dia berbentuk AX2E2. Planar bentuk pi H2O. Bentuk planar bentuk pi H2O. Ya kalau kita lihat di struktur ruangnya bagaimana, adakah di sini H2O? Nah, ini dia huruf P bengkok dia. Nah, bentuk planar tadi gini. Jadi H2O polar karena H2O memang pelarut yang universal karena H2O air dapat melarutkan semua zat. Jadi dia bersifat polar H2O ya. Jadi ini struktur ruangnya ya. Struktur ruangnya ini tadi adalah gambaran untuk bentuk molekulnya. AX2E2 rumusnya ya. Ini bisa disebut juga planar bentuk P atau boleh tadi namanya tadi boleh ya untuk struktur ruangnya ya. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Kita lihat CO2. CO2, C itu nomor atomnya 6 ya. Dengan susunan elektronnya, konfigurasinya adalah kulit pertama 2, kulit kedua 4. Jadi C punya 4. Nah, 4 ini bisa dipasangkannya dua-dua sekaligus, boleh satu-satu. Nah, kebenaran C di sini memasangkan 2 elektronnya sekaligus, di mana dia mengikat O. Ya. Nah, yang dianggap sebagai atom pusat adalah C karena dia di tengah. Di tengah ya. Nah, di sini C mempunyai P, bisa boleh pakai P atau D ya. Di sini cuma P. P itu sama P itu pasangan elektron terikat. Kalau PEB pasangan elektron bebas. Boleh juga kalian pakai istilah D. D itu diamond elektron terikat. D itu diamond elektron bebas. Sama aja ya. Ini istilahnya aja berbeda. Jadi nggak usah khawatir ada P, ada PEV, ada D, ada DEP ya. Nah, sekarang C sebagai atom pusatnya. Di sini dia mempunyai 2 elektron terikat. Sedangkan bebas tidak ada kan? Di atas, di bawah C tidak ada. Jadi dia mempunyai P-nya 2, pasangan elektron terikatnya 2, pasangan elektron bebasnya 0. Jadi jumlah elektron domain elektronnya adalah 2 ini. Nah, jadi kalau digambarkan bagaimana dia betul-betul kita lihat pasangan elektron terikat 2, mana ya CO2? CO2 nggak ada. Terikat 2, nah ini bebasnya 0. CO2. Sama dengan ini ya, BCl2 dia. Pasang terikatnya 2, jumlah elektron bebas 0, bentuknya linier ya. Bentuknya linier. Nah, linier. Jadi kalau kita lihat struktur ruangnya seperti apa linier? Nah, linier juga sebenarnya oh iya benar di CO2 ya. CO2 non polar, jadi dia tidak dapat larut ya. Nih, bentuknya linier. Dia bersifat non polar ya, nih.
linear itu garis lurus saja. Jadi C sebagai atom pusatnya dia mengikat dua atom O. Seperti itu ya. Jadi jelas ya. Jadi boleh kalian menggunakan dengan menggambarkannya dengan menggunakan struktur Lewis boleh, nanti dengan menggunakan rumus juga bisa. Nanti Bu kasih cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus. Kita lanjutkan lagi contoh yang ketiga SO2. S adalah sulfur belerang, di mana S ini mempunyai nomor atom 16. Jadi kalau kita susun pada susunan elektronnya, konfigurasi elektron ada kulit pertama K2, kulit kedua L8, dan kulit ketiga 6. Itu elektron valensinya 6. Ya, 6. Dia jadi punya elektron valensi 6. Nah, di sini dia mengikat O-nya 2. 2. Jadi dia di sini kalau kita lihat ikatan kovalen lengkap 2 ya. Karena dia menggunakan 2 elektron sekaligus untuk mengikat O. Jadi dia menggunakan 2 elektronnya sekaligus untuk mengikat O. Jadi O melepaskan 2, S juga 2. Ya, jadi biar klop ya. Jadi 2 elektron sekaligus. Nah, di sini dia mempunyai, kalau kalian lihat ini yang silang itu punya O, jumlahnya 6, di atas 2, 2, 4, 6. Nah, ya. Terus ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini SO2 ini ikatan kovalen lengkap 2 dan dia juga sebagai ikatan kovalen koordinasi karena ada elektron yang berasal dari dia sendiri ya, tidak mengikat O. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalian harus paham pelajaran minggu lalu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen lengkap 2, ikatan kovalen koordinasi. Jadi yang ini ikatan kovalen lengkap 2, yang ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Sekarang kita lihat P-nya, pasangan elektron terikatnya 2 atau D-nya ya. 1, 2. Ya, 1, 2. Ini terikat. Sedangkan pasang elektron bebasnya dia mempunyai 1. 2 elektron 1. 1 karena di atas saja, di bawah tidak ada. Jadi kalau kita jumlahkan ada 3 domain elektron. Elektron ada 3 ya. Ada 3. Coba kita lihat di bentuk molekulnya. Bagaimana? Elektron terikatnya 2, sedangkan elektron bebasnya 1. Ada? Coba diperhatikan. Oh, ada di nomor 3 ya. Jadi rumusnya adalah AX2E. AX2E bentuknya adalah trigonal bentuk pi. Pi itu bengkok ya. Tri itu 3, jadi 3 trigonal bentuk pi. Ini untuk SO2 ya. Udah ketemu ya. Jadi kalian lihat pasangan elektron terikat berapa, bebasnya berapa. Bapak nanti kalian lihat di tabel kalian cocokkan. Nanti akan terlihat bentuk molekulnya ya. Nah, untuk bentuk ruang kalau agak sulit nggak usah digambarkan. Yang penting kalian tahu bentuk molekulnya seperti apa dari rumus yang sudah didapat. Coba kita lihat di struktur ruangnya. Untuk SO2 ya, kalian ada di sini. Nah, ya AX2E bentuk huruf P bengkok kalau sini. Namanya ya, bentuk molekul berdasarkan struktur ruangnya huruf P bengkok. Sama aja tadi ya, sama. Nah, di mana dia membentuk sudut ikatan min 120 derajat. SO2 sulfur dioksida ini bersifat polar. Jadi dia dapat larut dalam air belerang ya. Nah, seperti ini ya. Dari ketiga contoh ini ya, rasa cukup jelas ya. Ini digambarkan dengan menggunakan struktur Lewis ya. Di sini jelas ya, elektronnya digambarkan dengan jelas, yang mana bebas. Ini bebas namanya, yang ada 1, 2 ya. Yang kita dilihat itu adalah pada atom pusatnya. Ada di atas 1, 1 di bawah 1, sepasang-sepasang. Jadi dia punya elektron bebas. Pada sih tidak ada, kamu lihat di bawah nggak ada, di atas tidak ada. Karena dia langsung mengikatkan elektronnya 2. Jadi 0 elektron bebasnya. Ya. Sedangkan S ada 1 ya, punya 1 elektron bebas. Jadi dari sini kalian menggunakan domain elektronnya
kalian bisa menentukan rumus molekulnya dan nanti bisa menggambarkannya ya. Seperti itu. Nah, ini menggunakan struktur Lewis kita menggambarkannya. Jadi kalau menggunakan ikatan kovalen struktur Lewis menggunakan elektron valensi kita pakai istilah PII atau PEB boleh. Pasangan elektron terikat atau elektron bebas. Tapi kalau kita menggunakan istilah domain elektron kita pakai DII domain elektron terikat atau DEB domain elektron bebas. Jelas ya? Ibu lanjutkan lagi ke berikutnya. Nah, ini contoh soal. Tentukan jumlah domain elektron atom pusat dalam setiap molekul berikut. Ya. Nah, di sini tadi Ibu sudah mengajarkan dengan menggunakan dengan menggambarkan struktur Lewisnya. Sekarang kita menggunakan rumus. Di bukumu tadi ada di halaman 73, di mana rumusnya adalah E sama dengan EP min X per 2 dibagi 2. Ya, E-nya adalah jumlah domain elektron bebas. E adalah jumlah domain elektron bebas. Sedangkan EP adalah jumlah elektron valensi pada atom pusat. Ya, X sendiri adalah jumlah domain elektronnya. Jadi di sini nanti E-nya yang kita cari ya. E-nya. Jadi menggunakan rumus ini sangat mudah sekali. Contoh soalnya, tentukan jumlah domain elektron atom pusat dalam setiap molekul berikut ini. ANH3 amonia, BH2S hidrogen sulfida atau dikenal hidrogen sulfida atau kita kenal dengan asam sulfur ya. Asam sulfida. Nah, pada A yang menjadi atom pusat adalah N, di mana N ini mengikat 3 buah atom H. Ya. Yang nomor B H2S. Jadi dia mengikat 2 H sebagai atom pusatnya adalah S. Sekarang kita gunakan rumus ini. E sama dengan EP dikurang X dibagi 2. Itu adalah jumlah elektron valensinya ya. Sedangkan X adalah jumlah domain elektron yang terikat dibagi 2. Nah, 2 ini merupakan rumusnya ya. Lihat penjabarannya di sini. Kita lihat penjabarannya nih. Ini dia ya. Ibu ambil dulu yang pertama NH3 nih. H itu punya nomor atom 1, jadi elektron valensinya 1. Ya. N nitrogen sebagai atom pusat, dia mempunyai elektron valensi 5. 2, 5. Jadi EP-nya sama dengan 5. Ya. 3 dari mana 3? X yang diikatnya kan tadi NH3. Hanya ada 3, ya. Hanya ada 3. Jadi X ini diganti dengan H3 dibagi 2. 5 dikurang 3, 2. 2 dibagi 2, 1. Sehingga notasi bentuk molekulnya adalah AX3E. AX3E. Kenapa 3? Karena hanya tadi 3. Ya. Jadi bentuknya adalah trigonal piramida. Jelas ya? Jadi EP ini 5 dari sini nih elektron valensi pada N atom pusatnya. Sedangkan 3 ini ganti X. X itu adalah ya jumlah domain elektron terikat. Yang terikat kan H tadi. Ya, hanya ada 3. Jadi hanya ada 3. Nih, mana soalnya tadi ya. Nah, ini soalnya. Tuh. Ya, hanya ada 3 ya. Hanya ada 3. Ya, jadi atom pusatnya adalah N. Ya. Kembali lagi ke sini. Nah, jadi 5 dikurang 3, 2. 2 dibagi 2, 1. Sehingga kita memperoleh rumus AX3E. 3-nya harus turun nih. Ini ya, susah ibu buat rumusnya kemarin. 3-nya enggak turun ke bawah. AX3E trigonal piramida. Bisa kalian cek. Ya. Coba kita lihat. AX3E. Ini kalian dari sini aja nih. Oh, dari ini ya. Gak usah lihat pasangan
terikat bebas, kalian lihat dari rumusnya aja. Kita lihat AX3E mana? AX3E coba. Mana AX3E? Nah, ini dia nih. Ini 5 ya. AX3E. Nah, ini dia AX3E. Piramidal trigonal. Ada ya? Piramidal 3. Jadi kalian patokannya ke sini aja. Lihat di rumusnya. Oh, AX3E bentuknya piramidal trigonal. Ya. Ini dia. Mau struktur ruang boleh juga. Ya, kalian sama. Lihat di rumusnya di sini. AX3E. Ya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya, contoh soal berikutnya. Yaitu pada H2S. Nah, pada H2S. H1, jadi selalu punya elektron valensi 1. Ya. S adalah 16 nomor atomnya. Ya, 16. Mesin kan agak turun ya. Gua agak kesusahan menuliskan rumusnya di meja ini. Ya. 16 S ya. Jadi 16 agak turun. Kalau kita susun elektron valensinya, konfigurasinya adalah kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 6. Ya. Jadi dia mempunyai EP elektron valensinya adalah 6. Nah, Ibu lupa membuat lingkarannya. Nah, yang di sini yang jadi masalah adalah atom pusatnya adalah S. Sedangkan EP-nya 6, A22 ini adalah X-nya. Jadi yang diikat. Berapa yang diikat? 2. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, EP6, ini kita ganti. Ya, karena jadi atom pusat adalah S6, dikurang 2, karena diikatnya hanya 2. 6 kurang 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Sehingga dapat dibuatkanlah rumusnya AX2 E2 ya. AX2 E2 ya. AX nya itu di sini 2 ya. Ini 2 ini ikatnya E-nya 2 ya. Sehingga akan kita peroleh bentuknya planar bentuk P. Planar bentuk. Kita lihat coba kita tes di tabel tadi ya. AX2E2. Coba cari. Nah, ini dia. AX2E2. Sama dengan H2O ya. Planar bentuk pi. H2S bermirip dengan H2O. AX2O2 karena dia sama. Ya, punya pasang elektron bebas 2 terikatnya 2. Ya. AX2E2. Seperti itu ya. Rasa bisa kalau kalian mengikuti bisa. Nah, AX2E2 planar bentuk P ya. Planar bentuk P ya. Rasa ya untuk menentukan menggambarkan bentuk molekul boleh kalian gambar dengan menggunakan struktur Lewisnya dengan melihat pasangan terikat bebasnya. Boleh cara kedua dengan menggunakan rumus ya. Nah, terserah kalian yang mana lebih gampang boleh. Menurut kalian yang lebih mudah dipahami, lebih gampang ya udah ya, itulah yang kalian gunakan. Jadi nggak usah dipersulit. Nah, ini sebagai catatan saja tadi bahwa A itu adalah atom pusatnya, sedangkan E adalah jumlah atom pusat yang diikat. Nah, coba untuk lebih mahir lagi, silakan kalian latihan buat di buku catatannya dikerjakan untuk PCl3 dan untuk CH4 ya. PCl3P itu adalah fosfor ya dengan nomor atom 15. P-nya atom pusatnya P dengan nomor atomnya 15 disusun 285 ya. Berarti dia punya elektron valensi 5. Kemudian CH4. Jadi atom pusatnya adalah P
CH4. Nah, tadi udah ada, kalian tinggal membuktikannya ya. Di bentuk molekul tadi udah ada di contoh. Dia akan mengikat 4 buah atom. Nanti bentuknya apa dari ya gambaran yang kalian buat dengan menggunakan ikatan kovalen, struktur Lewis boleh atau dengan menggunakan rumus boleh. Ya, kira sampai di sini sudah jelas. Ya. Yang mau bertanya nanti silakan di forum. Ya, lebih bertanya itu lebih baik. Ini kalau belum catat boleh kasih waktu kesempatan. Yang dimaksud bentuk molekul. Ya, jadi untuk tentang tabel itu di bukunya juga udah ada. Di bukumu udah ada, makanya kata ibu bilang bahwa ini kalian harus buka bukunya, dibaca ya, biar kalian lebih paham. Ya. Pada saat kemarin latihan banyak yang tidak mengerjakan, ibu yakin karena tidak menyimak, menonton di YouTube apa yang ibu tampilkan, sehingga kalian kesulitan untuk mengerjakan soal yang ibu berikan. Padahal soal latihan yang ibu berikan itu sudah ibu kasih contoh. Ya, kimia itu berurutan. Kalau yang sebelumnya nggak bisa, maka materi selanjutnya akan tidak bisa karena tidak paham dari awal. Oleh sebab ibu mohon kepada kalian supaya kalian itu aktif menyimak dari awal, ya. Jangan bilang hanya hadir kemudian lari. Kalian tidak dapat apa-apa, kalian yang rugi sendiri. Ya, tidak mungkin guru itu menerangkan 2-3 kali. Ya, mohon itu diperhatikan. Kurasa cukup sampai di sini dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata ibu ucapkan terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.